Bisingnya suasana stasiun menemani perjalanan kami sekelompok menuju Kampung Setu Babakan, Jakarta Selatan. Dibantu oleh seorang ibu yang merupakan warga setempat, kami diantar melalui Gang Setu, salah satu jalan pintas menuju Setu Babakan. Selama kurang lebih 15 menit kami melalui jalan tersebut dengan berjalan kaki. Terasa suasana kampung Betawi di setiap sisi jalan yang kami lalui. Beberapa saat kemudian kami pun tiba di area Setu Babakan. Setibanya di sana, keramaian menyambut kedatangan kami karena diadakannya acara Gebiar Wisata Jakarta Selatan. Keriuhan dari para pedagang makanan khas Betawi dan musik gambang kromong begitu kental menemani langkah kami menuju panggung utama. Sesampainya di panggung utama, kami disuguhkan oleh penampilan gambang kromong dan lenong yang khas dari Setu Babakan. Perkumpulan gambang kromong dan lenong di daerah ini sudah dikenal sejak 1990-an. Lakon-lakon lenong berkembang dari lawakan-lawakan tanpa plot cerita yang dirangkai-rangkai sehingga menjadi pertunjukan semalam suntuk dengan lakon panjang dan utuh. Haji Yoyo yang merupakan orang Betawi menjadi saksi sejarah cerita lenong di Setu Babakan. Lenong itu sebenarnya grup rock, itu dulu komedi bangsawan, ya. Itu Lenong itu asalnya dari grup Lenong yang bernama Leoni. Ya, sehingga sekarang orang nyebutnya Lenong. Sedangkan ketika bicara Lenong, Lenong dibagi dua. Ada Lenong preman, misalnya kayak perampokan, misalnya Bang Pitung, ya kan, misalnya Bang Jampang. Itu kan yang sifatnya menunjukkan premanisme. Kalau cerita Negeri Atas Angin itu menggunakan pakaian kebangsawanan. Itu ceritanya sekilas. Sekarang Panjava meniru. Opera Panjava tuh meniru Lenong. Jalur ceritanya gitu loh. Kami juga mewawancarai salah satu pasangan abang dan none Jakarta yang mewakili daerah Jakarta Selatan. Sebagai salah satu duta dari kebudayaan Jakarta, mereka menjelaskan budaya lenong yang menjadi salah satu ikon di kota ini. Jadi gini, kalau lenong itu bukan sebuah, jadi kita beda dengan drama, beda banget sama drama yang sudah ada skripnya. Jadi kalau boleh share sedikit ya, orang Betawi asli kalau disuruh ngelenong itu mereka hanya dikasih misalkan non selvin, oke non selvin nanti maju jadi perawan tua, waktu itu nanti ayah jadi Pak Haji yang nggak dapat istri, udah dikasih cuman cluenya aja, nanti abis ini adegan itu, mereka tinggal asal ngomong aja terus. Dan orang yang ngelenong asli, bukan ngelenong kayak di TV-TV sekarang, orang yang ngelenong asli di sini itu bisa sampai berjam-jam. Iya betul. Kalau misalkan di Jawa Tengah, Jawa Timur sana ada namanya wayang semalam suntuk gitu. Nah di sini ada lenong semalam suntuk. Iya benar. Itu bener-bener kalau lenong yang asli itu seperti itu. Jadi cuma dikasih clue, oh ya nanti abis ini datang ya. Nah oke, abis ini berantem. Jadi mereka udah tahu nih clue-nya sebelah mana. Mengalir secara natural gitu. Orang ketika mendengar kata lenong itu diidentikan dengan kata humor kan. Nah sebenarnya itu bisa dikaitkan dengan masyarakat Betawi yang sudah dikenal humoris. Jadi sebenarnya meskipun lenong itu dikenal humor, tapi dalam lenong itu sendiri terkandung amanat dan pesan yang mungkin berkaitan dengan kejadian di masyarakat sekitar. Dan itu ada banyak pesan yang juga disampaikan. Jadi nggak cuma sekedar ngelawak bikin orang ketawa, tapi ada pesan yang disampaikan. Styrofoam. Iya. Mereka kalau nonton lenong terus pas kelar itu nggak ada nilainya, mereka nggak ngerasa nonton lenong, cuma ngeliat orang ngelawak aja. Iya, harus ada, oh iya bener, kita harus menghormati orang yang tua, disampaikan dengan lenong. Iya gitu. Menurut mereka, sebagai generasi muda, kita harus melestarikan budaya lenong ini agar tetap hidup dan berakar di masyarakat. Karena lenong sendiri menjadi salah satu identitas dari kebudayaan Betawi. Budaya lenong bukan hanya sekedar tontonan yang menghibur saja, tetapi ada makna dan pesan moral yang dapat dipetik dari setiap pertunjukannya. Meskipun keaslian budaya lenong sudah mulai pudar,
Tujuan dari pementasan lenong tetap tidak boleh dihilangkan. Assalamualaikum Bang Non. Nah, nih siang-siang gini ya, kita ada di Setu Babakan. Bang, kebanyakan ngomong, ayo nyiapin pantun nih. Serius? Serius bang. Kita beri. Woi, boleh nih. Nih, Noni Ayu punya pantun. Apa itu? Pagi-pagi ayah maunya makan ketan. Wih, enak banget. Wah, enak. Makan ketannya bareng sama Bang Alwi. Siapa ya Bang Alwi? Ada deh, abang mau tahu aja. Main-main ke Jakarta Selatan. Jakarta Selatan, pusatnya kebudayaan Betawi bang. Nih, abang Apa, Bang? bakalan nih ya. Males bang. Siang-siang makan es sawi. Salah, maksud ayah siang-siang makan sayur sawi. Sorry ya. Siang-siang makan sayur sawi. Minumnya pakai es ketan. Wih dia sudah bener bang. Wih, Bang Non sekalian yang mau belajar kebudayaan Betawi, tempatnya di Setu Babakan. Bener banget Non. Kita tos dulu Non. Iya. Cakep emang Oke, abangnya. buat Bang Non di luar sana, jangan lupa kita saling mencintai kebudayaan kita, khususnya kebudayaan Betawi, bener nggak? Non? Bener banget, ini saatnya kita melestarikan kebudayaan kita sendiri. Kalau bukan kita yang cinta budaya, kita Siapa lagi? Perjalanan kami di Setu Babakan berakhir dengan mewawancarai None Selvin dan Bang Koto. Namun, tidak berhenti sampai di sini. Kami melanjutkan perjalanan menuju Sanggar Lenong Bocah yang berada di Modern Tangerang. Setelah melakukan beberapa jam perjalanan, akhirnya kami bertemu dengan seorang pembimbing lenong. Beliau adalah Mas Ari. Kami beruntung karena beliau tidak keberatan untuk kami wawancara dan meliput kegiatan mengajar beliau. Laki-laki yang selalu mengenakan topinya ini merupakan pemain lenong angkatan Olga Syaputra dan Ruben Onsu dikala mereka masih belum dikenal sebagai artis papan atas. Namun, saat ini mereka berjalan di jalan yang berbeda. Sebagai pengajar lenong, beliau sangat paham dengan lenong dan bagaimana menumbuhkan bibit-bibit lenong di dalam diri para muridnya. Di sela-sela aktivitas mengajarnya, Mas Ari bersedia memberikan komentar serta kesan dan pesan beliau selama bermain lenong kepada kami. Biasanya beliau mengajarkan dan menanamkan rasa percaya diri terlebih dahulu kepada muridnya sebelum mengenal lebih dalam mengenai lenong. Kalau kamu nggak tahu, aku juga tadinya nggak tahu pengkolan itu apa, ternyata pengkolan bioloka. Iya. Kayak joran itu apa, ternyata jol kayak kerang. Kayak gitu-gitu bahasa-bahasa kayak gitu yang harus kalian cari. Kita harus fresh kalau main lenong ya. Jadi jangan ada beban, itu akan keluar sendiri kok. Asal kamu bergaul sama orang, kamu bisa kuasain logatnya seperti apa, bermain, los. Yang penting kamu tahu alur cerita udah. Sukanya sih kalau main lenong bebas ya? Bebas, yang penting kita tahu intinya, beda sama main drama. Kalau main drama dari A sampai Z harus sama, A, B, C urutan. Cuman kalau main lenong enggak, Pak, ada A, B sampai Z, kita boleh lompat-lompat, cuman urutannya sampai Z. Iya. Plak-plok, karena kan bermain lenong itu seperti komedi. Ya kan, ada penengah, ada umpan, ada pemakan umpan. Sebenarnya kayak gitu doang, lempar-lemparan gitu doang. Enak banget karena kita tidak beban, beda sama main drama ya. Kalau menurut aku sih lenong ya lebih berkembang sih, karena kan kebanyakan TV-TV Jakarta ini hiburan. Mereka tuh yang pengen yang orangnya lucunya juga nggak lucu yang dibuat-buat. Kalau lenong secara nggak sah, secara nggak kalian rasain, kalian udah bisa bermain lenong kok. Kalau kalian ngobrol aja biasa. Iya. Laki-laki berdarah Jawa ini mengaku tidak mengalami kesulitan yang berarti dalam aksinya ketika bermain lenong. Menurutnya, lenong merupakan sesuatu yang memberikan kebebasan kepada dirinya. Beliau tidak memiliki tekanan dalam hafal dialog dalam percakapannya, tetapi ia hanya perlu mengetahui alur cerita yang akan dipentaskan. Lenong sendiri terbagi menjadi dua jenis,
yakni lenong preman dan lenong dinas. Terdapat beberapa perbedaan yang tidak terlalu signifikan di antara keduanya, yakni hanya perbedaan cerita dan bahasa yang digunakan. Kalau lenong dinas dia lebih kepada yang sama aja. Mau kemana lo? Kayak gitu, cuman dia balutan busananya busana kerajaan, bercerita tentang kerajaan, bercerita tentang ya masa-masa lalu lah, kayak ada pitung, kayak ada apa, itu namanya lenong dinas. Dia pokoknya bercerita tentang zaman dulu tentang kerajaan atau sebuah kenegaraan. Nah kalau lenong preman, udah aku cerita, kayak gini udah, kita bercerita itu lenong preman. Dia bahasanya ceplos-ceplos. Nah itulah bedanya preman sama dinas, bedanya otodidak sama orang belajar. Jadi dinas dia lebih teratur dari tutur katanya, dari bahasanya. Kalau preman ya enggak, bahasa aja, yang penting di mata dia bagus aja gambar itu. Setelah wawancara kami dengan Mas Ari, kami meminta sedikit waktu untuk beliau dapat memperagakan aksinya dalam bermain lenong. Kemudian beliau memilih kedua anggota kelompok kami yang bernama Beauty dan Kevas untuk menemaninya bermain lenong. Gini diomelin kan yang babe? Aduh, gimana nih? Stop. Assalamualaikum. Sini loh. Sini loh. Jam berapa nih? Jam 5 apaan? Sini. Lo sini. Sampai. Nggak tahu. Ini nggak sampai nih. Anak mau bapaknya. Gue nggak sampai. Si Aji Bukir mah. Aji Bokir. Iya. Pantes muka lu ganteng. Terus. Lu kemana aja? Udah jam berapa nih? Ya Babe bilang jam 9 lo harus nyampe rumah. Ya. Sumpah lo nggak ada yang bantuin. Enak-enakan lo pacaran berdua sama anak Aji Bokir. Orang aja bener lo. Ya. Kemarin dikasih beda orang. Kasian jam berapa ini? Lo mendingan masuk lo bantu emak lo. Ya. Udah tadi dia udah Masuk. Babe kepet lo. Ya. Kita tarain deh. Lo masuk. Dikasih Kalau kagak masuk. Masuk. Aku ngerti nggak? Gugur lo. Masuk. Mau deh. Masuk. Susah bener nih anak. Masuk. Lo, kasih aja lo kayak Bokir. Lo, coba. Lo kasih tahu bapak lo. Apaan? Bapak lo kasih tahu punya tanah berapa hektar. Ya banyak sih be kalau. Lo lihat sini nih muka babe, lo bilang ke sono. Lihat muka babe. Serem, yang mau setan. Ya sedikit be. Jangan lo banget. Ayo kita lagi ya. Itulah perjalanan kami dari Setu Babakan hingga Tangerang untuk mencari kesenian lenong. Hal tersebut membuktikan bahwa lenong merupakan kebudayaan Betawi yang berkembang dari waktu ke waktu. Interaksi yang terlihat santai dan jenaka membuat lenong bukan hanya sekedar memberi hiburan biasa, tetapi sebuah pertunjukan yang dikemas dengan balutan budaya khas Betawi, tata krama, dan pesan moral yang tersirat di dalamnya. Terima kasih sudah menonton video kami dan lestarikanlah budaya Indonesia.